Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang penyebab laptop yang begitu dihidupkan langsung masuk ke BIOS. Nah, seperti ini ya, Mas Bro ya. Begitu saya hidupkan laptopnya ini, langsung dia masuk ke BIOS seperti ini. Jadi penyebab seperti ini ada beberapa faktor ya, Mas Bro ya. Faktor pertama itu mungkin dia salah setting BIOS. Nah, settingan BIOS ini dia tergantung kepada Windows yang kita gunakan. Jadi kalau Windows 10 ataupun Windows 8, dia biasanya itu kalau laptop-laptop sekarang UEFI settingan BIOSnya, bukan legacy ya. Dan setiap laptop pun beda-beda settingan BIOSnya. Ini kebetulan laptop Asus X200M, harus kita setting dulu ininya, OS selectionnya. Windows berapa yang kita gunakan. Nah, bisa jadi ini yang membuat begitu dihidupkan laptopnya langsung masuk ke BIOS karena tidak sesuai OS yang kita pilih. Jadi kita pilih dulu OS yang kita gunakan, Windows berapa dia. Kalau Windows 8 kita pilih Windows 8. Setelah itu baru kita setting legacy atau UEFI-nya. Ini laptopnya ini tidak ada tampilan legacy ataupun UEFI, tapi dia sama ini. Ini namanya Launch CSM. Nah, kalau kita laptopnya Windows 8 UEFI, pilih yang CSM-nya ini kita disablekan. Nah, disablekan kalau kita Windows 8 yang UEFI. Tapi kalau untuk Windows 7 ini kita enablekan. Oke ya. Intinya setiap Windows yang UEFI kita disablekan ininya. Dan untuk yang legacy kita enablekan launch CSM ini. Next, penyebab yang kedua, kemungkinan baterai laptopnya sudah rusak ataupun sudah soak. Jadi dia tidak lagi bisa menyimpan settingan sistem BIOS. Seperti laptop ini ya. Ini kalau saya cabut ini charger, laptopnya mati. Karena baterainya sudah tidak nyimpan lagi ataupun sudah soak ya. Nah, seperti ini. Ini laptop seperti ini kalau baterainya tidak berfungsi normal, ini settingan sistem BIOSnya berubah ke default lagi dia. Makanya setiap kita hidupi laptop langsung masuk ke BIOS karena settingan BIOSnya sudah berubah akibat baterai yang tidak menyimpan lagi dan berubahlah sistem settingan BIOSnya. Next, penyebab yang ketiga, kemungkinan baterai CMOS-nya sudah rusak. Nah, baterai CMOS ini berbeda dengan baterai laptop ya. Baterai CMOS ini dia seperti ini bentuknya, bulat seperti baterai jam tangan. Nah, inilah dia nih baterai CMOS. Ini fungsinya untuk menyimpan settingan ya, settingan BIOS, tanggal, waktu, dan sistem-sistem settingan yang lain juga dia tersimpan melalui baterai CMOS ini. Jadi kalau laptop baterai CMOS-nya rusak, ya kejadiannya seperti ini ya Mas Bro ya. Kalau dihidupkan dia masuk ke BIOS karena settingan berubah, dan juga waktu dan tanggal itu berubah semua karena baterai CMOS-nya rusak. Kemungkinan ketiga seperti itu. Dan baterai CMOS ini untuk menggantinya pun agak susah Mas Bro, karena harus dibongkar laptopnya. Dan sekarang saya perlihatkan bagaimana penampakan baterai CMOS di dalam laptopnya ya. Ini sudah saya bongkar. Nah, bisa kita lihat ya. Dan mohon maaf videonya ini saya skip tadi untuk membongkarnya karena agak susah juga sambil ngerekam ya. Dan letak baterai CMOS-nya di bawah mesin. Nah, ini dia. Terpaksa kita putar mesin mainboardnya. Dan inilah penampakan baterai CMOS-nya. Nah, ini harus kita songket ya. Kita congkel secara perlahan untuk melepasnya. Jangan sampai patah penyanggahnya. Kita coba congkel ya. Biar Mas Bro bisa lihat bagaimana cara melepas baterai CMOS-nya. Nah, ini disongkel seperti ini. Menggunakan obeng pipih. Yap, ini sudah saya congkel. Dan inilah penampakan baterai CMOS-nya. Kalau sudah kita angkat seperti ini, barulah bisa kita ganti dengan baterai CMOS yang baru.
Ini pun sudah ada saya sediakan yang baru ya. Dan sekarang saya mau coba karena ini sudah saya ganti baterai CMOS dan settingan BIOSnya pun sudah saya setting kembali. Sekarang kita coba hidupkan apakah dia sudah bisa masuk ke Windows. Oke, ini sudah masuk ke Windows ya. Ini Windows 8. Dan inilah hasilnya Mas Bro. Sudah saya ganti baterai CMOS, sudah saya setting BIOSnya, dan ternyata berhasil. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.